Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesila Zalfadila dengan NIM terakhir 6065. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang paraffin bed. Jadi, paraffin bed itu adalah teknik heating jaringan lokal dengan menggunakan larutan parafin. Jadi, larutan parafin ini adalah larutan lilin yang dicairkan dengan suhu ruang sekitar 40 sampai 52 derajat Celcius. Nah, parafin itu memberikan sensasi hangat dengan intensitas rendah sehingga memudahkan pasien untuk beradaptasi dengan suhu dari larutan parafin tersebut atau larutan lilin tersebut. Nah, terapi ini biasanya digunakan pada area-area seperti tangan atau wrist, pergelangan tangan, siku, elbow, kaki, dan shoulder. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi nyeri, kekakuan sendi, dan meningkatkan elastisitas jaringan. Nah, adapun jenis dan metode dari parafin bed yang paling umum biasa digunakan yaitu yang pertama ada metode celup. Nah, metode celup ini digunakan pada parafin yang cair dan berulang kali dicelup biasanya itu pada regio atau bagian tubuh seperti pergelangan tangan dan kaki. Nah, adapun jenis dan metode yang paling umum digunakan yaitu yang pertama metode celup. Nah, metode celup ini biasa digunakan pada bagian tubuh seperti tangan dan kaki, bagian wrist dan ankle. Nah, dengan cara dicelupkan di dalam parafin cair berulang kali untuk membentuk lapisan parafin. Biasanya itu diulang sebanyak 6 sampai 10 kali. Lalu dibungkus dengan plastik wrap dan handuk agar itu tetap hangat dan tidak menyebar atau tidak menguap panasnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada metode oles. Nah, metode oles ini digunakan menggunakan kuas atau brush ke area-area tertentu. Maksudnya seperti area yang tidak bisa dicelup. Berarti digunakan pada area seperti luka operasi yang tertutup, di area elbow, di area shoulder, di area punggung juga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan alat dan bahan serta cara memakai alat-alat tersebut. Yang pertama, kita tolong dulu ya sumber listrik yang ada di dalam tabung tersebut. Kita tolong. Lalu ini namanya tabung parafin bed. Nah, tabung ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu outer ringnya, yang dimana ini untuk menjaga suhu lilin yang ada di dalam. Nah, sedangkan ada lagi tabung di dalamnya ini. Nah, ini namanya yang di sebelah sini outer ring, inner ringnya. Nah, ini inner ringnya fungsinya untuk mencairkan lilin yang ada untuk meratakan suhu yang ada di dalam tabung tersebut. Selanjutnya, kalau kita mau menyalakan lilinnya, suhu 90 derajat dalam kondisi off. Ini nyala. Ini dalam kondisi off. Kita putar ke sini dalam kondisi off. Terus kita atur 90 derajat. Kalau kita sudah atur di 90 derajat, kita baru on kan ini si parafin bednya. Setelah itu, kalau dirasa lilinnya sudah mencair semua, ini belum mencair semua. Ini masih ada beberapa di dalam. Nih, ini yang putih-putih itu lilin yang belum mencair. Nah, kalau dirasa tidak ada lilin, kita bisa mengatur suhu dari parafin bed itu menjadi 40 derajat sampai 52 derajat yang bisa diterima oleh selanjutnya kita menjelaskan bahan-bahan dan alat dari penggunaan parafin bed. Yang pertama itu ada kuas. Nah, kuas ini digunakan pada regio elbow, regio shoulder, seperti ini. Sedangkan kalau regio wrist atau regio ankle itu kita bisa langsung mencelupkannya ke dalam
suhunya itu setelah plastik wrap atau di wrap, kita menggunakan kuas plastik wrap. Gunanya untuk melindungi suhu panasnya setelah kita memasukkan ke dalam lilinnya supaya tetap terjaga. Nah, setelah kita wet, kita masukkan, kita menggunakan handuk agar lebih menstabilkan ini suhunya agar tidak keluar. Nah, selanjutnya ada tabung reaksi. Nah, gunanya tabung reaksi ini untuk tes ini sensitivitas dari kulit pasien. Nah, di situ air hangat dan air dingin. Nanti kita akan tanya pasien menggunakan sebelum menggunakan lilinnya, kita tanya pasien ini dingin atau panas. Kalau panas kita pasien jauh dingin, berarti itu normal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini model parafin yang berukuran kecil dan ini tuh model lilinnya masih membeku. Nah, bedanya parafin yang kecil ini mereka tidak memiliki suhu temperatur yang bisa diatur. Di sini tuh cuman bisa bisa diatur low, high dan warmnya. Sedangkan yang besar ini tuh bisa diatur suhunya, yang ini yang berada di sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan itu tombol on off-nya. Jadi tombolnya tuh dipisah, beda dengan yang tadi yang kecil. Nah, ini bisa dilihat di sini ada cara penggunaannya. Teman-teman bisa lihat di sini ini tuh lilin yang setengah mencair, jadi di tengah itu lilinnya masih membeku dan yang di pinggirnya itu lilin yang sudah mencair. Dan ini contoh lilin yang full membeku yang belum dicairkan. Nah, ini juga contoh lilin yang sudah mencair di pinggir-pinggirnya. Mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di dalam sini kita ada wastafel. Tangan cuci tangan terlebih dahulu, basah dulu tangannya. Lalu kita sapuin tangan. Kita cuci di sela-sela jari, di kuku, dan di jari-jarinya dan pergelangan tangan, serta punggung tangan. Nah, setelah dirasa sudah bersih, kita cuci bilas dengan air. Menggunakan teknik yang sama tadi, pergelangan tangan, sela-sela jari. Eits, tunggu dulu. Sebelum langkah lebih lanjut, kita melakukan persiapan pasien terlebih dahulu. Kita meminta pasien duduk ataupun berdiri tergantung area mana yang akan kita oleskan parafin bed. Karena di pembahasan kali ini kita menggunakan radio shoulder yang akan dioleskan parafin bed, berarti pasiennya itu duduk, dan sebelum diaplikasikan parafin bednya, bersihkan terlebih dahulu area yang mau dioleskan agar tidak adanya kotoran yang akan menempel di lilin tersebut. Setelah dirasa bersih, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Setelah itu kita cek dulu suhu lilinnya supaya bisa diterima oleh kulit. Pakai Oke, jika dirasa sudah aman, kita menggunakan kuas atau brush untuk mengulesi lilinnya ke sekitar area yang coba Pak geser sedikit. Bagaimana caranya? Ya berusaha sebisa mungkin. Olesan pertama, tahan apa? Kedua,
Kita tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka bungkusnya. Kita buka bungkusnya, lalu buka lilinnya. Merah, Ini hasil dari parafin bed. Nah, setelah itu ini lilin yang sudah dipakai, kita kembalikan ke di dalam Nah, setelah kita memberikan parafin bed, kita kasih di Nah, saat pasien melakukan stretching, kita menghitung dari 1 sampai 14 detik dengan tempo jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Sama seperti aturan yang awal, hitungannya 1 sampai 14 detik. Gunanya untuk mengurangi kondisi nyeri dan kekakuan akibat masalah pada jaringan lunak atau sendi yang ada di sekitar regio shoulder. Adapun efek fisiologis dari parafin bed tersebut. Nah, ketika jaringan tubuh mendapatkan rangsangan panas dari luar seperti parafin bed ini, suhu jaringan itu akan meningkat. Nah, kenaikan suhu ini memicu berbagai reaksi fisiologis untuk membantu tubuh itu lebih beradaptasi. Nah, efek pertama yang muncul adalah vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah akibat aliran darah yang meningkat. Efek pertama yang muncul adalah vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah kapiler itu meningkat sehingga lebih banyak oksigen, nutrisi, antibodi, dan sel-sel penyembuh seperti leukosit yang memicu jaringan. Nah, peningkatan aliran darah ini juga membantu untuk mempercepat itu pembuangan sisa metabolisme yang sebelumnya menumpuk dan dapat menimbulkan rasa nyeri. Selain itu, panas memberikan efek analgesik yang mengurangi nyeri, memberikan sedasi yang menenangkan otot dan saraf, serta meningkatkan metabolisme sel, sehingga proses perbaikan jaringan berjalan lebih cepat. Namun, kecilnya dari efek panas tersebut sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu seperti metode aplikasi yang digunakan, jenis sumber panasnya, suhu panas yang diberikan, dan lamanya waktu aplikasinya. Nah, kondisi fisiologis pasien juga berperan penting, termasuk kemampuan tubuhnya menoleransi panas serta ada atau tidaknya gangguan seperti penurunan sensasi atau masalah sirkulasi tersebut. Nah, secara keseluruhan, efek fisiologis panas itu menghasilkan hiperamia atau kulit tampak merah,
Nah, peningkatan elastisitas jaringan ini menurunkan kekakuan dan rasa nyaman pada area yang diterapi. Oke, selanjutnya ada efek terapeutik. Jadi panas terapeutik memberikan berbagai efek pada tubuh. Pada kulit, panas tinggi dapat membuat kulit pucat karena pembuluh darah menyempit. Namun, segera diikuti pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi yang menyebabkan kulit memerah dan menjadi lebih lembut karena kelenjar keringat dan minyak karena kelenjar keringat dan minyak itu terangsang, dan pelebaran pembuluh darah ini juga meningkatkan sirkulasi darah dari jaringan yang lebih dalam. Pada awal pemberian panas, tekanan darah dapat naik karena vasokonstriksi sementara, tapi setelah terjadinya vasodilatasi, tekanan darah akan turun sehingga beban kerja jantung berkurang. Panas yang sangat tinggi dapat membuat pernafasan terhenti sesaat, lalu menjadi cepat dan dangkal, sedangkan panas yang cukup atau panas yang sedang membuat nafas itu lebih mudah dan dalam. Sedangkan pada otot, panas itu membantu merilekskan, mengurangi nyeri dan kelelahan. Namun, jika diberikan terlalu lama, dapat menyebabkan kelemahan otot. Sedangkan kalau pada saraf, panas yang sangat tinggi bisa merangsang lalu mematikan ujung saraf sensorik jika diberi terlalu lama. Sedangkan panas yang lebih rendah memberikan efek menenangkan. Secara keseluruhan, panas juga meningkatkan metabolisme jaringan sehingga proses penyembuhan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi dari parafin bed. Indikasi dari parafin bed yang pertama yaitu parafin utamanya digunakan untuk kondisi artritis kronik pada anggota tubuh tangan dan kaki. Yang kedua yaitu pasca trauma atau setelah terjadinya trauma, yaitu swelling dan stiffness, kekakuan dan adanya bengkak. Nah, yang ketiga yaitu pasca fraktur atau setelah terjadinya fraktur atau patah tulang. Yang keempat ada sprain atau strain. Sprain ini adanya terkilir dan strain ini adanya robekan pada otot. Nah, selanjutnya yaitu kontraindikasi dari parafin bed. Ada dua, yang pertama luka terbakar dan yang pertama itu luka terbakar, yang pertama itu luka terbakar dan yang kedua itu gangguan sensibilitas kulit. Setelah pemberian parafin bed itu, anggota tubuh yang telah menerima parafin cair baik melalui direndam, dioleskan, dicelup itu akan menjadi kemerah-merahan atau eritema, akan menjadi lemas atau supel dan akan berkeringat. Nah, hal ini kemungkinan untuk atau akan diberikan massage, stretching dan terapi manipulasi yang lunak. Makanya setelah diberikan parafin bed, setelah dilepaskan semua lilin-lilinnya kembali, itu fisioterapis memberikan massage atau stretching dan terapi manipulasi yang lunak pada area yang diberikan parafin bed tersebut. Oleh karena itu, toleransi seseorang terhadap parafin bed ini berkisar antara oleh karena itu karena terjadinya kemerah-merahan atau lemas dan berkeringat tersebut, oleh karena itu toleransi seseorang terhadap parafin bed itu berkisar antara 47,8 derajat Celcius sampai 54 derajat Celcius yang saya jelaskan di awal tadi itu, yang bisa diterima oleh suhu yang bisa diterima oleh
kulit manusia. Nah, sehingga saya juga sudah jelaskan tadi di awal di persiapan alat parafin bednya itu sebelum digunakan itu temperatur parafinnya itu diturunkan sehingga suhunya itu kurang lebih menjadi 40 derajat Celcius. Diturunkan menjadi 40 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Terima kasih.